kami dikasih 1 miliar dalam waktu 1-2 tahun harus dihabiskan dan mengembalikan value-nya 10 miliar. Kalau nggak bisa matematika piye? Gitu kan? Kalau kita ngomongin star syndrome, sebenarnya sih itu kan haknya mereka ya. Tapi kan kalau di dunia pekerjaan, kalau kita untuk menjadi star syndrome itu kan gimana kita harus memanage si star syndrome ini? Karena kerja kan, enak, gaji gede. aduh, Gaji santai, Indigo, santai. di pressure dikit lari, ya kan? Banyak giling-giling. Iya, banyak giling-giling. Terus Ya. siapa yang Nggak mau di pressure. Enggak. Hai Resonians, hai. Halo Resonians, balik lagi sama aku Dano, ditemani dua ibu-ibu ini yang sudah melambung tinggi di komunikasi dan digital sosial media. Halo. Untuk kali ini kita mau bahas komunikasi tapi agak santai aja. Perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya ada Ibu Ika Sastro Subroto. Kayaknya emang kita ngomongnya santai mulu deh. Kagak pernah serius juga. Di sebelah kiri boleh diperkenalkan diri? Yes, saya Iva Segaf. Kita sore-sore ibu-ibu. Kita Not tuh ibu-ibu. Kita sebagai praktisi komunikasi enggak jaim gitu juga kali ya. Enggak jaim gitu. kita tuh mau cerita semuanya ini tentang pengalaman-pengalaman kita aja. Jadi nggak pakai ilmu sebenarnya, tapi pakai pengalaman. Ayo kalian milih apa nih? Tapi nggak mungkin dong kalau pengalaman nggak ada ilmunya kan. Nah pasti kan ada ilmu, ada pengalaman. Jadi kita mau berbagi pengalaman aja ya Mbak Ika hari ini ya. Kayaknya pertama kali kita akan ngomongin tentang komunikasi itu apa. Pengalaman saya waktu saya kuliah dulu, bapak saya melotot. Kuliah komunikasi. Apaan itu? Tahun 80 sekian lah. Tahuan di umur gue. karena buat beliau yang kerja waktu itu, bapak saya kerja di Pelindo 2. Dia bilang humas dan security, orang keuangan adanya di humas. Tapi dengan gagah berani dan yakin bahwa kita semua ini kan berkomunikasi, sadar nggak sadar. Terus karena tiap hari berkomunikasi, wajar bapak saya bilang bahwa komunikasi nggak penting karena tiap hari berkomunikasi. Jadi nggak perlu dipelajarin ya? Nggak perlu dipelajarin ya. gitu kan. Tadi sampai kita pada bahas satu ya. titik kita diskusi dan ngomong, Pak, dari tadi pagi, seharian pagi udah berantem sama siapa? Iya tuh supir begini, tukang kebon begini, adik kamu begini. That's the point of the lack of komunikasi. Jadi kita semua ngomongin komunikasi itu sebenarnya ngomongin hal-hal harian yang kita lakukan, kita nggak sadar. Kita sebenarnya harus lebih jeli. Kalau kita nggak dapet apa yang kita mau, kita ngerasa dari something wrong dalam relation sama siapa aja, Ya. sebenarnya ada yang salah dengan komunikasi. Termasuk komunikasi kita. Asik Ya, tuh betul. ya. Mbak Ika tuh ya. Karena it's all about communication pastinya kan. Kira-kira kayak gitu. Terus yang menarik lagi, banyak teman-teman yang kalau ketemu gini, Ika, PR ya? Iya, anak saya juga nggak suka matematika, makanya dia jadi PR. Ya, gue bilang itu seru nih gitu kan. Padahal pengalaman kami adalah kami dikasih 1 miliar dalam waktu 1-2 tahun Harus dihabiskan dan mengembalikan value-nya 10 miliar. Kalau nggak bisa matematika piye? Gitu kan. Dan ada yang menarik. Kamu anak Saya kebetulan anak sistem informasi. sistem informatika. Ya, Kalau 1 tambah 1 nggak bisa. Jadi- Sintaks error. oh gitu. Sintaks error, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau teman-teman matematika 1 tambah 1 2. 2, ya. Kalau kami Kita 1 tambah 1 bisa 11, bisa 2, bisa 4, bisa kesekian. bisa bunga, bisa tanaman, bisa awan. Ya, bisa jadi apapun, bisa jadi tongkat ya kan, macam-macam. Jadi tergantung ya kan, mau apa nih communication-nya ya Mbak Ika ya. Landscape-nya gimana sih komunikasi saat ini? Kita duduk di sini, Mbak Iva adalah orang branding yang banyak urusin tentang digital communication. Yes, right. Danu anak lo anak siapa? Anak apa sih lo kuliahnya? Gue nggak tahu anak siapa di sini. Anak mami gua. Anak gue orang IT yang juga mendalami social media. Ya, betul. Terus aku sendiri orang PR.
orang bilang PR murni, padahal aku nggak tahu loh PR murni apa, PR nggak murni apa. Tapi yang apa-apa lah, dunia ini kan penuh dengan label-label. Boleh kita memilih label dan tidak berlabel pun boleh-boleh aja. Nah, dari yang muda aku pengen tahu landscape komunikasi gimana sih dari sisi digital. Communication ya kalau di digital. Landscape-nya. Landscape-nya communication di digital itu sebenarnya powerful ya. Kalau dibilang powerful tadi, mau jadi apa nih di communication ini gitu kan. Ketika kita menghadap klien itu kan pasti mereka dengan keluh kesahnya semuanya yang mereka jelaskan panjang kali lebar. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu all about communication. Nanti keluarnya mau jadi apa, mau seperti apa gitu kan. Jadi kalau landscape communication itu buat kita adalah gimana kita bisa ngejawab objektif yang diinginkan. Itu sih kalau power of digital ya, di digital tuh sebenarnya seperti itu. Jadi flow-nya nih mau dibawa kemana gitu, alurnya mau dibawa kemana. Jadi kalau sudah bisa benang merah itu kita tarik ya barulah bisa kejawab tuh. Akhirnya communication yang diharapkan tuh seperti apa. Tadi yang Mbak Ika bilang mungkin lebih ke landscape-nya tuh maunya gimana. Jadi tergantung lagi kita nih mau ngomongin communication, objektif yang kita mau capai itu apa, achieve gitu. Karena banyak banget kalau kita mau ngomongin communication kan itu terlalu luas banget kan yang tadi Mbak Ika bilang ya. Kalau orang mau ngomong kalau misalnya dia denger ya B ya bisa jadi C gitu kan. Nah jadi itu sih kalau kita di digital tuh selalu the way of thing-nya pasti dari communication kita tarik dulu nih objektifnya tuh apa gitu. Gitu. Kalau menurut Danu gimana dong? Komunikasi apa yang kita sampaikan itu bisa dicerna sama semua orang yang mendengarnya. Terus? Kalau komunikasi, kalau secara pribadi komunikasi itu antara dua belah pihak, nggak bisa satu pihak. Lo kebanyakan baca buku lo. Jadi komunikasi harus dua belah pihak karena harus ada yang mendengarkan, ada yang mendengarkan gitu ya. Betul. Ini komunikasi yang kebanyakan baca buku. Iya. Teori-teori di sekolahan juga kayak gitu. Betul. Kebetulan saya orang yang males kuliah, tapi saya rajin belajar. Belajarnya sambil Enak loh. Sambil cari duit. Dapat duit, dapat pengalaman gitu kan. Makin diprotes sama orang, makin kita berpikir, makin dapat solusi-solusi dan makin dibayar mahal. Jadi kalau buat saya komunikasi itu adalah lo mau senyum, lo ngomong, lo melotot, lo jingkrak, lo marah, lo tutup muka pun orang lain yang kita ajak berkomunikasi ngasih kita apa yang kita inginkan sepresisi mungkin. Komunikasi is about feedback. Nah masalahnya ini kan ibu-ibu ya, ngomong soal ibu-ibu dulu boleh? Boleh, monggo. Suka ngerasa nggak Mbak Iva? Perempuan bicara, ini nggak usah ngomong yang gede-gede dulu deh. Ini perempuan bicara sulit. lebih sering menghasilkan noise dibanding voice. Bener nggak? Betul. Bener. Menurut lo gimana? Kenapa begitu? Karena kalau ibu-ibu itu katanya kan kalau bukan ibu-ibu, wanita. Wanita itu kalau nggak 7.000 kata sehari itu dia bisa sakit gitu kan katanya. Jadi kenapa noise kan jadinya? Karena tiap hari aja diulang-ulang kayak mungkin. Nah, kalau saya ngelihatnya, sok nganalisa nih. Bayangin, aku punya anak. Dari pagi, rata-rata perempuan nih. Nah, bangun tidur, ayo cepetan bangun, mesti sekolah. Ayo cepetan sekolah biar pinter. Ini bukunya belum sampai malam. Betul nggak sih? Betul. Itu yang membuat orang yang diajakin ngomong nggak tahu mana prioritasnya. Terus ngomong merepet aja, nggak ada intonasi, nggak ada power, nggak ada penekanan. Oke? Dulu anak saya kalau mau pulang sekolah, nah ayo kita pulang sekolah, oke Mi. Begitu dia oke Mi, dia begini, dia muter lagi. Oke? Saya cuma nanya, pulang sekarang atau mau dimalu-maluin? Malu-maluin atau enggak? Pulang sekarang atau aku hitung? Jangan dihitung. Kenapa? I dealing with the unconscious level. Di bawah sadarnya dia. Begitu dibilang ngomong, aku hitung ya. 1, 2, 3, dipikir mau dipukul kan? Padahal enggak. Nah dari suara saya juga gak teriak-teriak, cuman gini, mau kita pulang sekarang atau mau kita hitung? Itu yang terjadi. Tapi intinya kita enggak, sambil senyum, aku hitung atau mau pulang sekarang. Tapi senyumnya ada kan, sinis, senyum yang bener-bener senyum ya ayo pulang gitu kan. Intinya adalah kita harus tahu siapa yang kita ajakin ngomong kantornya kan. Begitu nadanya seperti itu, secara unconscious dihitung 1, 2, 3,
yang ketiga dia pikir dia mau dipukul, padahal kan nggak boleh mukul anak kan, gitu. Itu waktu SD, gitu. Waktu SMP gantian dia ngomong, mami tidak boleh membesarkan anak dengan cara mengancam. Nah, PR lagi tuh. Intinya adalah kita ngomong itu bukan sekedar nyampain pesan. Kita harus tahu kita akan dapat feedback kayak gimana. Kita bisa kalibrasi, bisa ukur. Sehingga kita harus belajar intonasi, belajar artikulasi, belajar penggunaan kata, ekspresi kata. Are you happy atau are you happy atau are you happy? itu kan something simple. Yeah. Jadi kebetulan saya kuliah di komunikasi, dan di komunikasi itu belajar semuanya. Belajar sosiologi, antropologi, politik, sistem hukum, sistem ekonomi, semuanya belajar. Sehingga komunikasi adalah ilmu terapan. Buktinya bukan anak komunikasi kan? Bukan, tapi Bukan. aku kebetulan anak bisnis. Jadi Anak the bisnis. way of communication kan aku belajar Juga. Intinya bahkan kadang-kadang dokter bisa jadi wartawan, bisa jadi PR. Terus anak komunikasi harus ngapain? Itu yang perlu kita pikirin bareng-bareng. Kira-kira itu? Oke, kalau ngomongin landscape of PR dan marketing, emang sekarang agak borderless nih. Tapi kalau buat kami di kantor tuh, kami itu mengibaratkan tukang wrapping sama distribusi isu. Jadi yang punya isu tuh klien, karena kami PR consultant ya, jadi yang punya konten itu klien. Jadi kami akan merapping dan mendistribusikan isu itu seprofesional mungkin. Karena sekarang borderless, makanya kami banyak kerjasama ya Mbak Iva ya, dari digital, dari activation dan lain-lain, kerja bareng, di mana PR bikin master narasinya dulu, dan kami melihat bahwa, dan masih memperjuangkan bahwa media relations, media massa, pemberitaan di media massa itu yang punya high credibility karena punya kode etik profesional. Tetapi untuk amplification-nya, kedekatan personilnya, mau nggak mau sekarang harus pakai social media. Kalau enggak, zong. Karena dunianya udah berbeda. Kemarin ketemu sama beberapa teman terus ngobrol. Ke depan itu kita nggak bisa lagi bilang kemarin begini, saya kemarin begini, sukses saya kemarin itu ya sudah kemarin. Kita ambil esensinya. Ya. Ke depan itu sekarang aja kondisinya berbeda. Iya, betul. Ke depan itu udah berbeda. Siapa yang nggak mau beradaptasi, dia yang akan selesai, kira-kira gitu. Jadi Kimi jangan ngelihat gue dong, lihat teman sebelahnya, seumur anak saya dan adik saya. Berarti smart dong. Partnernya adalah orang-orang yang masih ada di zamannya. Kalau seumur saya, dan kadang-kadang teman-teman nanya, kalau kok masih eksis sih di industri ini? Lah, gue kan 15 tahun, 10 tahun di bawah teman-teman yang kemarin ada. Jadi kalian sudah tidak mau berindustri di sini, saya tetap ada di industri ini. Kalau nggak kerja, kalau nggak berindustri Ria, saya ngapain ya? Kira-kira arahnya kayak gitu. Oke, next Mbak Iva, kita mau ngobrol apa lagi nih? Kita tuh sekarang general ya, pada nanya ya, kok bisa sih digital itu berhubungan sama PR? Kok bisa sih digital berhubungan dengan BTL gitu kan, banyak. Nah sebenarnya sekalian nih Mbak Ika, kenapa akhirnya kita jadi bisa berbarengan? Tadi kan Mbak Ika itu bahas konten master narasi dan sebagainya. Nah sebelum master narasi itu dibuat, itu kan ada yang namanya umbrella communication, ya kan? Nah umbrella communication itu sebenarnya itu bisa dari digital. Kalau memang we start from digital gitu kan. Jadi umbrella communication-nya kita pikirin tuh. Nah nanti ketika kita berpikir umbrella communication, yang tadi awal itu kita bilang, gimana sih caranya menjawab objektif yang diinginkan klien dulu nih. Karena kan dia yang tahu nih isu-isu semuanya. Dia yang tahu juga apa yang mau dia achieve. Nah ketika itu sudah kita bikin menjadi satu wadah tempat yang nanti kita masak menjadi apa nih, masakan A, masakan B, masakan C, yang tadi saya sebut umbrella communication itu jadilah kita bisa partneran sama Mbak Ika. Ketika master itu tadi jadi itu semuanya, umbrella communication kita turunin nih ke PR-nya harus berbicara master narasinya seperti apa, BTL-nya harus berbicara seperti apa, digital communication-nya harus berbicara seperti apa. Terus ada lagi apa lagi sekarang? Yang macam-macamnya lagi lah ya. Sekarang tuh kan udah dibikin, wah berkembangnya macam-macam. Tadi Mbak Ika bilang ketika kita tidak bisa catch up sama zaman, itu kita akan ketinggalan. Jangankan sama zaman, besok kita seminggu ngomong communication ini, besok di TikTok
itu akan ada lagi sesuatu yang baru. Jadi perkembangan digital itu sangat cepat sekali. Nah, gimana kita bisa catch up sama itu semua? Jadi kalau aku lihat begitu brief pertama dapatnya PR, keluar angle umbrellanya PR, turunnya kemana-mana. Begitu dapat social media, Objektif, umbrellanya temanya. social media, turunannya bisa ke PR. Intinya nggak penting umbrellanya dari mana, ininya dari mana. Lebih kepada Menjawab objektif siapa yang dibutuhin sama klien dan bagaimana cara pandang klien. Kalau cara pandang klien lebih percaya sosial media, ya udah PR-nya di bawahnya. Kalau lebih PR, sosial media di bawahnya. Jadi karena borderless. nggak bisa berdiri. Sebenarnya sih kalau misalnya communication itu nggak bisa berdiri sendiri. Oh, saya mau pakai ini yang ideal ya. Saya mau pakai PR sendiri, saya mau pakai digital sendiri. Nah, tadi yang Mbak Ika bilang, kalau kita mau pakai PR sendiri, pasti kan nanti di sosial medianya ketinggalan dong, ya kan? Sedangkan sekarang sosial media cepat banget, digital communication cepat banget, ya kan? Terus juga Mbak Ika untuk rilis dan sebagainya perlu digital juga kan? Jadi semuanya itu ya berhubungan sih, relate semuanya. Borderless. Menurutmu gimana anak muda sekarang ngelihat dunia komunikasi? Wah, banyak macam-macam banget kalau sekarang komunikasi. Dari TikTok aja bisa hari ke komunikasi karena ada orang yang sampaikan di TikTok, dipotong-potong di TikTok. Sekarang juga udah makin melebar komunikasi. Kayaknya semua orang butuh komunikasi deh. Banyak orang nanya, PR itu cuman publikasi, kesian amat ya gue cuman Sempit bagiin banget press dong. release gitu kan. Padahal pengalaman yang dilakukan selama ini adalah Capek-capek sekolah gitu iya, ya. jadi pengalaman yang kita dapat selama ini adalah PR itu ngerjain publikasi iya, PR itu ngisi training iya, berkoordinasi dengan CSR, creating share value, sustainability iya, sehingga bukan jadi isu sustainability korporasi klien bukan sekedar greenwashing, tapi benar-benar melakukan hal itu. PR itu harus bisa related government, stakeholder dan lain-lain. Intinya adalah bagaimana bisa mendapatkan insentif dari government, insentif dari organisasi dan dari banyak hal. Jadi emang lebih widescreen melihat PR saat ini tantangannya seperti apa. Kalau orang ngomong, "Ika, kamu digital PR apa enggak?" Yes. Halo, saya emang orang PR, ini adalah teman-teman digital saya yang memang sampai sedetil-detilnya berkoordinasi, tapi kami nggak usah pakai label-label digital PR atau apa. PR is PR, digital is digital, digital PR adalah bergabung. Tapi intinya kalau mau ganti nama juga boleh, nggak ganti nama juga bukan apa-apa. Karena biasanya tiap orang kan punya brand identity-nya sendiri. Iya. Kira-kira itu sih. Menurut Mbak Iva gimana dengan kondisi yang Aku tuh jadi barusan? kayak mau ketawa deh tadi Mbak Ika bahas identity tuh mau dinamain apa aja bisa gitu ya. Aduh, jadi kayaknya mau ketawa gitu ya. Jadi ada pertanyaan gini dari teman-teman yang muda-muda nih. Sekarang kan banyak banget nih digital ya kan, banyak juga PR tiba-tiba. Maksudnya pokoknya Anda lebih muda lagi. yang baru lulus Iya, bikin iya. PR company. Yang baru lulus bikin digital company ya kan. Terus mereka bertanya, ini ibu-ibu ini udah tua-tua ini masih ada di sini. Jadi Tua enggak? Jadi, Siapa yang tua ya? kok nggak kegerus-gerus gitu kan ya. Itu tadi jawabannya. Jadi terserah. Kita mau melabelkan diri kita apapun terserah. Itu kan depends of them lah ya. Kalau di kita di sini kan kita ngomongin emang the realnya kita ini memang orang-orang lama gitu ya, yang memang berkecimpung di communication. Kita ya memang semuanya all about service itu kita ngomongnya pasti communication. All about itu pasti ujung-ujungnya communication. Nanti kita disuruh ini ROI-nya berapa ya, salesnya berapa ya gitu kan. Sekarang tuh sudah begitu. Yep. Kalau dulu ya, kalau idealnya kita nggak ngomongin sales duluan ya kan Mbak Ika ya. Kita bikin dulu tuh step by stepnya. Gimana awareness, gimana bikin engagement itu kan step by. Nah sekarang kita nggak bisa tuh ngomong by step itu, mereka nggak akan mau. Wow, terus? Jadi mereka tuh pengennya gini, wah karena udah ya tadi dibilang Danu yang anak muda ini, karena dunianya sangat cepat sekali. Jadi nggak mereka tuh untuk awareness. Kalau dulu kan kita per kanal itu bisa 6 bulan, 3 bulan kita untuk making awareness. Habis itu 3 bulan, 6 bulan kita making engagement dan sebagainya. Kalau sekarang nggak mau, Mbak Ika. Sekarang jadi Mereka itu maunya gimana caranya 3 bulan udah terkenal. Oke. Gitu. Oke. 3 bulan sudah terkenal dan sudah dapat untung gitu kan banyak. Nggak apa-apa. Tadi istilah Mbak Ika apa? Kalau berani bayar gitu. Oh iya, di kantor kita suka bercanda-bercanda. Ini kayaknya masuk ke pantun yang udah jalan sampai saat ini nih. Apa tuh? You pay peanut, you get monkey.
you pay money, you get me bro. Tante bayar. Jangan takut, gimana Mbak Iva? Nah itu dia tuh ya kan, itu relate banget tuh. Kalau misalnya kita punya budgetnya mungkin yang banyak banget ya kita bisa 3 bulan itu menjadi kanal-kanal yang kita percepat ya kan. Tapi kan sekarang pertanyaannya, triangle system itu kan harus jalan ya Mbak Ika ya. Yap. Kalau kita punya waktu, punya uang dan kita punya juga yang namanya strategi, itu kan triangle system itu harus jalan. Jadi yang harus diingat adalah ketika kita membentuk communication pasti akan ada komunikasi yang mau kita capai. Yang tadi triangle systemnya nih jalan nggak ya? Nah itu yang kadang kurang diperhatikan oleh apa ya, kalau kita bilang zaman now ya, tidak diperhatikan oleh zaman now ini ya sekarang itu. Jadi kenapa kami bertahan, sebenarnya kami tuh mau bukan mengajarkan juga, kami tuh pengennya mereka stay di gimana sih communication yang benar sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya kita masih perjuangkan sampai saat ini gitu loh. Gimana ada tahapannya menerima objektif, ada tahapannya kita menjawab objektif, ada tahapannya lagi kita untuk ya achieve juga dari objektif yang memang kita sudah jawab. Nah itu semua sih kan harusnya waktu ya, nggak bisa cepet. Nah sekarang bedanya anak zaman sekarang itu karena mereka merasa wah untuk FYP itu cepet banget loh, nggak perlu. Ya karena coba dilihat deh yang FYP itu yang kayak apa ya? Apa tuh gitu. FYP. For your page. Oh, oke. Yang buat di TikTok. Ketahuan kan umurnya? Nah, jadi kalau brand itu juga nggak semudah itu untuk menjadi FYP kan, karena gini loh, pakai tali sepatu yang cuma seperti itu, terus dipikir kok pakai tali sepatu keluar rumah cuma hari-hari tuh bisa FYP, sedangkan yang dipikirin banget umbrella communication ini kok baru seminggu gitu loh. Tapi kan value-nya orang itu nggak bisa lupa sebenarnya dari apa yang tadi yang kita bilang tuh konten ya, the power of content gitu. Jadi kita mau jadi cepat tapi terlupakannya cepat, apa kita mau text time tapi kita lama dilupakannya, kita pilih yang mana nih gitu. Oke. Itu pilihan. Summary ya, boleh summary. Intinya di semua bisnis lewat orang komunikasi, tenaganya banyak, duitnya banyak, waktunya sempit. Lebih cepat istilahnya. Duitnya sedikit, yang bayar buat tenaganya juga sedikit, waktunya panjang. Sama-sama tercapai, tinggal waktunya mau cepet atau enggak. Tapi dulu pernah punya pengalaman, ada kota baru di sebelah Jakarta yang dibangun, yang tiba-tiba iklannya gila-gilaan, disuntik gila-gilaan gitu kan. Biasa-biasa aja. Ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Karena satu, kalau anak bayi itu punya, anak bayi, tanaman, hewan punya batas maksimum dia berkembang. Betul. Andai kata tanaman disuntikin biar cepet gede, gak bisa. Ada satu natural yang terjadi. Makanya satu hal yang mungkin perlu kita sharing, teman-teman seusia saya, usia berapa emang gue 17 ya? tahun jalan-jalan lah ya. Ya umur 35 lah ya kira-kira, kebalik-balik kalau salah ya. Itu bilang, di usia kami itu banyak yang tergeser karena sosial media dan lain-lain. Saya bilang enggak, kami tidak tergeser, saya tidak tergeser lebih tepatnya. Karena apa? Perlu disadari banget adik-adik, sosial media, digital semua. Yang ada di mass media, yang ada di sosial media adalah apa yang ingin dipersepsikan. Bayangin, itu adalah data sekunder. Bayangin kalau bikin strategi lewat data sekunder. Hasilnya akan, ya bukan data sebenarnya, hasilnya pasti kacau. Tambahan. Nah itu, sehingga harus benar-benar kita ngobrol dengan yang punya data primer. Betul nggak Mbak Iva? Betul. Research itu bukan Analisa. research di sosial media dan yang ada di kanal jaringan, enggak. Temui siapa yang pernah punya pengalaman, hasilnya gimana. Karena buat kami komunikasi, apalagi zaman sekarang, kayaknya susah deh kalau ngambil angka di industri ini tadi FYP-nya yang bagus segini, yang jelek segini. Nggak bisa kita Nggak bisa, karena bisa, kita betul. tiap industri itu ekosistemnya berbeda, targetnya berbeda, semuanya berbeda, sehingga agak lebih mahal untuk dapat satu ukuran dasar ya. Betul. Gimana dia melenting ke atasnya. Arahnya lebih kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman yang senior, saya rasa this is the time kita harus
benar-benar membagi data primer kita, bicara sama yang muda-muda. Toh saya juga selama ini jadi take and give, dapat digital. Oh, arah digital ke sini enggak, saya butuhnya ini. Saya dari PR kerangkanya seperti apa. Jadi ini makin indah, borderless dari usia, dari bidang kerjaan. Yuk kita bareng-bareng. Tapi sehingga ini juga buat klien-klien, buat mitra kerja, sehingga bisa memilih. Anda memilih yang tadi dengan angka yang berapa dapatnya apa, yang pengalaman yang berapa dapatnya apa, Anda bisa memilih sendiri. Karena kita dibayar kan bukan karena kita melototin Google ya. Betul. Kami dibayar karena kami punya experience, punya network, gitu kan. Bekerja, dan kami menyadari bahwa kami itu tukang wrapping sama distribusi isu, bukan orang yang punya isu. Kalau kita yang ngerasa kita yang punya isu, sotoy jadinya kan. Padahal itu jadi sangat sotoy, dan pasti juga klien partner kerja juga gue yang punya masalah, kenapa lo yang lebih tahu? Nggak mungkin banget. Jadi di communication tuh mendengarkan itu juga hal yang sangat penting gitu. Jadi bukannya seorang konsultan itu yang paling utama, justru itu dia bukan hanya menjawab, tapi dia mendengarkan. Tadi kita tuh lebih banyak mendengarkan justru ya Mbak Ika ya. Kita tuh justru lebih banyak mendengarkan, karena dari mendengarkan itu kita tahu gitu loh apa problemnya yang ada gitu. Nah, tanpa mendengarkan kita nggak akan tahu juga nanti kita mau bikin apa. Jadi sebenarnya ada di 60% itu kita bisa bilang itu di mendengarkan. Jadi mereka yang tahu problemnya ini, yang mereka membutuhkan kita untuk membantu mereka untuk problem mereka. Kayak nih netizen di luar sana banyak yang nanya nih, kan udah pada banyak yang masuk di agensi sekarang, terus banyak kan orang-orangnya star syndrome, masuk ke client side terus mau manage semuanya, one man show kalau istilahnya sekarang. Menurut ibu-ibu yang satu ini bagaimana itu? Mbak dong. Oh ya, siap salah. Untuk menurut Mbak ini gimana? Nah, Mbak Iva ada yang lebih ngerti nih. Kalau kita ngomongin star syndrome, sebenarnya sih itu kan haknya mereka ya. Tapi kan kalau di dunia pekerjaan, kalau kita untuk menjadi star syndrome itu kan gimana kita harus memanage si star syndrome ini. Karena kan aku tuh yakin banget deh, dari diri kita masing-masing itu udah punya jiwa star gitu loh. Gimana kita memanage ketika itu menjadi profesional gitu aja kan. Nah sekarang masalahnya yang menurut aku adalah problem, yang menurut kita problem, itu adalah di sindromnya nih ya kan. Kalau star sih menurut aku semua itu haknya kita ya sebagai human. Tapi sindromnya, karena ketika kita berhadapan dengan star syndrome yang sekarang kita hadapi, mereka itu terlalu cepat. Mereka lulus kuliah, mereka langsung kerja. Biasanya mereka kerja langsung, ada yang malah langsung punya startup ya, ya kan. Nah ada yang nanti dia ada memang jenjangnya tuh. Biasanya mereka dari magang, terus mereka jadi pegawai. Nah jadi pegawai itu nanti mereka pindah dengan jabatan yang manajer, senior manager. Itu waktu 6 bulan. Aduh, di kami tuh 6 bulan kan kami masih magang loh 6 bulan tuh. Kayak ini aja, kita sesimpel, kita tahu kan ayam, seekor ayam, dia jadi ayam, telur dulu ya kan, telur terus dia nanti beranak, terus dia harus mengerami si telurnya tadi hingga dia menetas. Nah, proses itu yang harus kita hargain. Gimana ketika sindrom itu sebenarnya bisa kita kelola menjadi sebuah star ketika kita menghargai sebuah proses. Intinya itu. Jadi kalau kita berhadapan sama orang pun ya kita ingat kita tuh berproses juga gitu loh. Ya sebenarnya tujuannya adalah menghargai gitu. Jadi banyak banget di luar sana yang kita lihat ya karena proses tadi terlalu cepat hingga dia tidak bisa menghargai tadi berhadapan dengan siapa, ngomong dengan siapa. Nah dia tuh suka lupa gitu loh. Dan itu cutting the process. Balik lagi nih yang kalau saya lihat, wah saya bisa ini itu ngelihat di Google, ngelihat AI, ngelihat semuanya gitu kan. Safari itu ya, mereka browsing ya. Begitu presentasi keren banget. Nanti lihat di belakangnya. Eksekusinya. Bisa jadi bagus insya Allah, tapi pengalaman yang terjadi adalah bayangin satu informasi harusnya di squeeze jadi knowledge, di squeeze jadi insight, terus baru sampai terjadi wisdom. Ini belum apa-apa langsung ke wisdom, nggak mungkin terjadi. Data-data primernya itu nggak didapetin. Ini sering banget terjadi sih Mbak. Nyambung yang pertanyaan tadi adalah banyak adik-adik junior yang tadi cuman baru 6 bulan setahun pindah kerja, terus
jabatannya tiba-tiba langsung wah, gajinya langsung wah, itu haknya orang. Dan kami sih senang aja, bagus keluar dari tempat kita harus lebih baik. Tapi kita lihat deh, berapa bulan kemudian, boleh balik lagi nggak Mbak? Ternyata apa yang terjadi? Presentasinya bagus, karena presentasinya adalah kredensial yang Copycat waktu dari kita. copycat dari Pas yang kerja. senior Ya. gitu kan. Begitu disuruh ngejalanin langsung, loh kok ngene. Itu banyak banget. Nggak apa-apa, ini kalau kita lihat ini satu kondisi pembelajaran. Dan ini tetap positif gini. Ini yang terjadi harus kita lihat, kita cari celah gimana solusinya dengan kondisi adik-adik yang seperti ini. Menurut lo gimana? Menurut gue tuh orang-orang star syndrome udahlah, mending pulang aja ke rumah. Nih belajar sama senior. Ya nggak juga gitu Nah, kali. jadi memang program ini pun, jadi kakak-kakak di sini asik kakak-kakak. Yang jelas kita kakak-kakaknya dia. Jadi kami di sini itu tidak merasa paling. Enggak, kami tidak pernah merasa paling pintar, paling bisa enggak. Tapi di sini kami merasa kami itu ada sebuah yang akan kami berikan. Jadi di sini tuh kami tuh open banget ya Mbak ya, kalau ada yang mau belajar atau bahkan kami tuh sering banget loh menjadi konsultan, Mbak aku nggak ada budgetnya nih, tapi bantuin aku ya Kak, bantuin aku ya Mbak Ika, bantuin aku ya Mbak Iva. Kami itu sangat legowo untuk membantu dan kami nggak akan lihat kalian tuh saingan kami, nggak. Jadi kalau bersaing sekarang di bidang kami ini itu sudah terlalu kasar. Kami bilang ini udah terlalu rude, udah nggak bisa juga kami bilang apple to apple. Yes. Karena ketika kita berhadapan dengan startup dan kami nggak akan bisa lah apple to apple. Secara klien pun ya itu hak mereka. Jadi kami selalu bilang, oh ini budgetnya segini, kami segini. Ya silakan. Jadi ya kami nggak maksain apapun. Jadi silakan menilai, silakan kalian mau pakai yang mana nyamannya. Karena kami as a consultant adalah di mana kalian bisa nyaman, di mana kalian bisa percaya itu dulu. Kalau kalian nggak believe, nggak akan bisa achieve apapun. Karena di sini communication itu adalah ketika kita sudah membentuk itu sebuah kepercayaan yang akan kita deliver loh. Gitu. Ya. Kayak nyebut ya, saya kerja sama AKR tuh 8 tahun loh. Jadi PR consultant AKR Land gitu. Terus ada beberapa klien yang lain 4 tahun, 6 tahun gitu. Itu ya balik lagi karena kenyamanan gitu. Dan kalau tadi kita sempat ngobrol sih sebelum masuk ke diskusi ini, ngobrolnya adalah dengan kondisi adik-adik star syndrome dengan informasi sangat cepat. Katanya informasi sekarang tuh bukan 2-3 tahun lagi berkembang, Ya. 2,5 bulan berkembang, 3 bulan udah berkembang, sangat cepat dengan digital. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Tadi kami selesai dengan namanya persaingan, sekarang waktunya kolaborasi. Terus yang bisa jalan adalah organisasi yang powerful tapi slim. Yes. Karena masalah kecepatan segala. Terus yang selain itu adalah tadi Mbak Iva udah bilang, yuk kalau nggak ngerti nyari data primer, yuk cari ke kami. Saya lebih dari 25 tahun di industri ini, 30 tahunan di industri ini, belum seumur kamu kan? Belum. Masih jauh. Masih jauh gitu kan, jauh. tawan deh umurnya. Terus yuk kami mau jadi mentor, jadi coach. Ya. Adik-adik sekarang tuh kalau mau jadi content creator, dia maunya kreatifnya aja. Sedangkan kalau bangun company, sekarang kan banyak nih adik-adik yang punya capital di belakangnya karena orang tua dan lain-lain. Nggak apa-apa, itu satu hal yang positif. Kami bisa bantu hal-hal yang nggak dimiliki, pengalaman, credential. Kalau yang punya duit, kalau yang nggak punya duit juga kita bisa bantu manage finance, mungkin jadi modalnya ya. Fundingnya juga kita bisa bareng-bareng. Terus pola kerja, human capital managementnya bisa kita bantu bareng-bareng. Kalau saya ngelihat bahwa satu hal, kalau kita tidak mendidik adik-adik ini menjadi entrepreneur dan kita tahu kita tidak bisa bergantung dengan negara-negara kasih lowongan kerja, Yes. jadi kita ayo kerja bareng-bareng, saling support, berkolaborasi antara kalau golf kan pro-am, profesional dan amatur. Ya. Kalau ini adalah kolaborasi, nggak ada pro, nggak ada AM ya. Mature. Jadi kita sama-sama jadi teamwork ke depan bareng-bareng. Jangan sampai orang luar masuk ke Indonesia dan ambil semua industri kita. Kita cuman jadi
buruh. Jongos. Mending jongos ya. Mending buruh yang dibayar tahunan. Kalau buruh harian lepas, selesailah kita. Itu sebenarnya Tujuan salah satu kita ya. tujuan dari Resonance adalah ngumpulin industri, agensi, orang kreatif, orang komunikasi, semua bareng-bareng yuk kita kolaborasi untuk bisa menjawab semua challenge yang ada. Kita nggak ngelihat ini apa sih barikade, barrier nggak ada. Ini challenge-nya kayak gimana ke depannya. Kira-kira itu sih menurut lo gimana, Nu? Dengan konsep ini? Nanya gue lagi. Tapi ngomong-ngomong tentang konsep yang tadi, aku mau nanya sama banyak hal sih sebenarnya dari Mbak Ika sama Mbak Iva. Itu banyak hal yang harus dijelasin ke anak-anak muda sekarang nih. Banyak orang yang kurang mengerti etiknya dalam PR, entah itu digital media, entah ada do and don'ts. Itu boleh dong di-sharing buat teman-teman yang sekalian itu. Ini Mbak, Do and don'ts-nya. ini pengalaman penting. Satu hal kebodohan yang terjadi sama diriku. Jadi udah pernah dari 5 tahun yang lalu develop adik-adik, jadi coachnya adik-adik, ngajarin mereka tahu lah bisnis, upscaling bisnis. Cuman satu ternyata, integritas. Integritas itu yang nggak bisa diajarin. Kita mesti lihat dia dari keluarga yang modelnya kayak gimana. Yes. Bukan keluarga kaya atau keluarga yang super power atau maksudnya gini, lihat dari sekarang dia kaya atau enggak, bukan dari situ. Yeah. Sekolahnya tinggi atau enggak juga. Integritas itu timbul dari keluarga, dilatih bertahun-tahun, gerakannya adalah tanpa sadar. Itu aku bener-bener zonk. Ada adik yang aku gedein, dapat bisnis dari aku, namanya udah jelek, aku bilang kalau lo ngaco juga sama gue, selesai hidup lo. Dan dia melakukan tanpa integritas, bisa bayangin nggak? Yes. Jadi sebenarnya Mbak Ika, kita itu bisa bertahan itu karena kita punya integritas. That's itu. why. Jadi sebenarnya yang penting buat sebuah perusahaan itu atau sebuah pekerjaan apapun itu, sebenarnya bukan pinter, bukan itu menurut aku ya, itu adalah value tambahan. Tapi ketika kita bisa mendeliver apapun dengan integritas, itu pasti kita akan bertahan dimanapun kita berada. Itu. Jadi sebenarnya tujuan kita nanti adalah bukan melahirkan aja lah, sama-sama berkolaborasi untuk menjadi orang-orang yang berintegritas. Nah itu sebenarnya, karena integritas itu yang tidak bisa kita paksakan, nggak bisa dibaca, terus kita tiba-tiba jadi punya integritas gitu kan? Itu nggak bisa, karena itu benar-benar gimana bekerja with your heart, gimana mendeliver dengan your heart. Your heart itu adalah integritas, udah itu aja. Karena hati itu kan nggak ada yang tahu tadi kan, iya kan? Betul. Jadi gimana kerja itu kita bisa pakai hati, itu yang penting. Gimana, Nu? Bantu menjawab. Menjawab. Sebagai generasi muda, apa sih yang kamu rasain sekarang? Aduh, banyak banget yang Yang penting rasain. gaji gede. Yang penting kerja enak, gaji gede. Aduh, santai. Santai. Di pressure dikit lari, ya kan? Banyak giling-giling. Iya, banyak giling-giling. Terus Ya. siapa yang Nggak mau di pressure. Enggak patut di itu bisa banget. Lo bikin company sendiri, lo bayar sendiri, lo kerjain sendiri, lo menikmati sendiri. Aduh, ya itulah yang harus memang itu challenge kita juga, gimana kita harus men-challenging anak-anak sekarang itu, Gen Z dan sebagainya. Karena apa, Gen Z itu udah di zona nyaman. Mereka biasa dengan terdidik dengan orang tua yang sudah berada. Ya kan, ketika mereka harus menghadapi dunia luar yang sebenarnya tadi Mbak Ika bilang, kalau kita nggak mau bertahan kita akan tergerus gitu kan. Sebenarnya kan ini cuma about apa ya? Menunggu waktu aja. Kita tuh dimanja semuanya itu cuma menunggu waktu kapan kita dihajar sebenarnya gitu. Tapi balik lagi ngomong ke anak Gen Z sekarang nih, banyak orang yang ngomong personal branding. Bener dong? Yes. Banyak orang di luar sana personal branding. Dari ibu-ibu ini, apa sih personal branding? Boleh nggak di-sharing? Ntar dulu, menurut lo apa personal branding? Ayo. Nggak apa-apa, dari sisi orang awam. Karena komunikasi nggak bisa dibahas dengan bahasa orang komunikasi. Betul. Ya nggak bisa, kan komunikasi buat umum kan, buat masyarakat umum. Jadi menurutmu gimana? Personal branding itu adalah yang apa ya kalau zaman-zaman sekarang, yang buat terkenal terus dapat exposure. Kalau menurut orang awam ya, ini balik lagi ke orang awam. Menurut orang awam adalah buat naikin value, naik exposure, terus buat gampang jualan mungkin dan dapat endorsement banyak.
Mungkin dari aku sih kayak gitu, tapi aku nggak tahu dari komunikasi dan digital sistemnya bagaimana. Mbak Iva gimana? Personal branding itu kan adalah bagaimana kita mau dikenal, ya Betul. kan, personal kan. Betul. Ya kan, jadi kalau buat aku, ini buat pribadi dulu ya, kita Yes. nggak ngomongin digital communication ya, kita ngomongin personal dulu. Personal branding itu adalah bagaimana ketika orang melihat kita, oh itu Iva, oh itu Mbak Ika, oh itu Danu, Yes. gitu loh kan, ya kan. Nah jadi gimana kita mau dikenal tuh sebagai apa? Itu dulu. Jadi kita tarik dulu, kita itu mau jadi seperti apa. Misalnya aku mau dikenal sebagai seorang pembisnis, ya kan. Oh pokoknya orang lihat Iva tuh, Iva semua bisa dijual misalnya gitu ya. Oh semua tuh angle-nya jualan, semua angle-nya jualan gitu kan. Ya itu berarti itu saya gitu kan. Ketika orang udah nggak perlu jelasin, kita nggak perlu, oh saya nggak perlu gitu, nggak perlu. Jadi kalian jalan aja itu udah tahu gitu loh. Oh ini Iva, ini Danu. Itu personal branding. Tanpa harus kita membuat sebuah neko-neko lah itu ya, apa tanpa buat imenya-imenya, orang sudah tahu itu personal branding karena sudah terbentuk. Tapi kan proses, nah tadi kalau saya berbicara masalah itu menurut saya, tapi proses untuk menjadi personal branding itu kan panjang. Betul. Ya kan gitu. Jadi personal branding itu exposure, itu adalah hasil tadi apalagi tuh Danu bilang endorsement itu adalah sebuah hasil, itu hasil bukan proses, tapi personal branding itu bagaimana kita mau dikenalnya gitu. Nah, kalau Mbak Ika. kalau aku ngelihat gini, anak-anak sekarang itu ngelihat personal branding, publikasi over dan semua oke, ngerasa bahwa gue harus tampil, gue harus terlihat, terdengar. Bahkan kemarin tuh ada ponakan gue kok merayakan hari putus. Oh my god. Itu terinspirasi sama Nas Daily. Gue pikir ini apa yang terjadi gitu kan, merayakan, terus kenapa nggak move on gitu kan. Jadi sekarang banyak orang ngerasa bahwa dirinya layak untuk jadi artis, jadi orang terkenal, orang penting. Perlu kita sadari ada dua angle untuk Anda terlihat, Anda orang penting atau Anda orang menarik. Kalau Presiden Jokowi nggak ngapa-ngapain, semua orang dengar beliau mau ngomong apa, karena presiden, karena penting. Lah kita bukan orang penting, kita harus menarik. Nah masalahnya menarik kadang-kadang over menarik. Padahal pada dasarnya menjadi menarik, menjadi penting itu persepsi dibangun, di belakangnya ada performance dahulu yang dibangun. Dan persepsinya dibangun bisa juga narik performance-nya, atau performance-nya dulu yang besar dibungkus sama persepsinya. Ya. Nah, masalahnya sekarang banyak orang rasa saya content creator. Caranya adalah yuk lihat ke media sosialnya dan lain-lainnya over, akhirnya jadi apa? Cuman nyiptain sensasi. Hasilnya adalah pencitraan. Jadi kalau katanya di Indonesia itu kalau nggak mau jadi terbaik, kalau nggak mau jadi tercantik, terjelek. Nah itu jadinya akhirnya yang dipegang gitu loh. Kalau nggak mau bagus pun nggak apa-apa, jadi yang jelek-jelek aja. Jadi kan kayak konten mukbang dan sebagainya. Itu kan, aduh kalau kami ya melihatnya tuh agak-agak gimana gitu loh. Itu juga boleh, itu kan salah satu strategi, tujuannya apa. Betul. Tapi kita lihat kalau yang mau jalan pintas, umurnya juga sebentar. Iya, tadi yang mau yang tadi konten yang di-develop cukup panjang, sehingga menjadi satu perception salience. Perception salience. Kita dulu belajar brand salience, perception salience. Saya nggak tahu adik-adik sekarang belajar atau enggak. Lupa kayaknya mereka. Karena kayaknya ngambil yang paling gampang aja. Orang maunya ini, klien maunya ini. Kami tuh belajar loh brand salience, perception salience, sampai akhirnya menjadi resonance, gitu kan. Makanya program ini namanya resonance, gitu kan. Itu proses yang cukup serius dijalanin, dan kerja tidak membohongi hasil, waktu tidak membohongi hasil. Ada proses seperti itu. Balik lagi, silakan dilihat, silakan memilih seperti apa. Mau yang mau cepet boleh, yang mau takes time, bukan lambat ya, karena semua pasti akan tercapai tergantung kita memilih jalan yang kayak gimana. Oke? Ih, keren banget dari ibu-ibu ini. Mbak-mbak, sorry, nanti saya dimarahin. Boleh nggak sih kasih sharing tips buat anak-anak yang baru mau memulai
punya perusahaan dan kawan-kawan, boleh nggak sih sebelum kita masuk ke topik yang lain atau kasih tips dulu dari personal branding dan semacamnya dari Mbak Ika dulu boleh? Mungkin Mbak Iva dulu dong. Oh, Mbak Iva, siap. Dari Mbak Iva dulu. 5 tips. 5 tips. 5 tips ya. Jadi kalau dari aku ya, integritas itu number one. Jadi bagaimana kita punya perusahaan yang kuat atau personal yang kuat itu dari integritas. Yang pertama adalah integritas, karena nanti dari integritas itu akan lahir generasi-generasi yang akan mereka bentuk. Jadi kalau kita berintegritas, pasti nanti perusahaannya pun akan berintegritas. Apapun yang kita deliver pasti akan integritas nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua itu udah pasti kalau kita di kreatif ya pasti kan udah ngomonginnya soal kreatif ya, ya kan. Nggak bisa juga kita powernya adalah kreatif terus tiba-tiba kita jago jualan doang. Yang ada nanti bisa jualan nggak bisa deliverednya. Jadi tergantung nih kita bentuk perusahaan ini perusahaan apa. Jadi tujuannya apa? Ciptakan dulu tujuan membuat perusahaan ini apa. Jadi yang zaman dulu gitu ya, zaman kita dulu belajar di perkuliahan, di bangku kuliah, ketika kita mau bikin perusahaan itu bener nih yang kita ciptakan itu adalah visi misinya dulu. Dan sampai sekarang menurut saya itu yang udah dihilangkan tuh. Jadi kalau visi misi kita sudah benar-benar mantap, itu pasti akan environment-nya di kantor tuh mau seperti apa, bentuknya seperti apa. Ketika visi misi itu sudah membentuk sebuah rumah, itu pasti akan jadi. Gitu. Jadi visi misi pertama integritas, yang kedua adalah visi misi, yang ketiga itu adalah ada visi misi, ada semuanya, nggak mungkin ya kalau nggak ada modal. Jadi ada yang bilang modal nggak terlalu penting, yang penting tuh adalah kemauan, ya kan? Nggak mungkin, karena kalian itu walaupun gimana pun kalian ongkos dan sebagainya itu sudah ngomong soal modal. Jadi sekecil apapun pasti akan ada modal. Yang ketiga adalah modal, yang keempat itu adalah kemauan. Tadi udah ya kita ngomongin visi misi ya. Terus jangan ini, anak muda sekarang tuh jangan cepat puas. Jadi jangan cepat puas. Yang kelima itu ya banyak doa, udah. Tuh yang kelima tuh. Yang keempat tuh jangan star syndrome. Ingat. Kalau dari Mbak Ika boleh 5 tips. Oke. 5 tips. Poin pertama adalah Anda harus mulai investasi dari Anda kecil. Investasinya apa? Investasi baca buku. Daripada jadi kaum rebahan, temui banyak dunia. Pasti itu ada gunanya. Temui banyak dunia. Terus investasi itu bukan, kadang-kadang orang datang bilang, Mbak, gue gak punya tabungan. Loh, gue dari dulu gak pernah punya tabungan. Gue ada, karena tabungan gak bikin gue kaya. Yang adalah investasi. Investasi keliling dunia, menginspirasi, belajar jadi kameramen, belajar jadi videografer, jadi editing. Belajar aja, nggak jadi editing, ya emang nggak apa-apa, tapi paling nggak ngerti prosesnya. Sehingga kalau mau melakukan sesuatu kita tahu prosesnya dan menghargai prosesnya. Jadi investasi tadi sama-sama Mbak Iva. Investasi kalau keluarga kita, misalnya ada orang yang saya keluarga broken home, ya nggak apa-apa, emang takdirnya aja, terima ikhlas. Harus cari keluarga lain yang jadi role model. Nggak apa-apa kan, kita belajar dari ekosistem kan. Allah tuh baik loh. Kita boleh belajar dari tempat yang lain. Tadi udah investasi, integritas itu yang nomor 2 ya. Yang nomor 2. Integritas itu kalau kita nggak ngerti integritas, belajar. Pindah keluarga boleh kok. Saya berasal dari keluarga Amternar, bapak saya Amternar, kakek saya Amternar. Waktu saya bilang saya pengen bikin perusahaan, jawabannya adalah kok orang miskin mau bikin perusahaan, istilahnya. Lah karena miskin jadi bikin perusahaan, kalau udah kaya ungkang-ungkang kaki. 2, ngomongin integritas. Integritas itu nggak ada orang yang tiba-tiba punya integritas. Mesti belajar, mesti nyontek sama orang-orang yang punya integritas. Kalau di keluarga kita lihat integritasnya kurang, jujur sama diri kita pindah keluarga. Dalam arti boleh dong belajar sama keluarga yang punya integritas. Nomor 3, jangan cepet ngambil keputusan passion. Passion itu baru kita bilang itu passion kita, minimal 10 tahun kita melakukan hal yang terus-menerus, melakukan hal yang sama terus-menerus sepresisi mungkin. Intinya passion itu nggak boleh nyerah. Gitu kan? Passion sama dengan tidak menyerah. Sama dengan begitu lo dapet passionnya,
untuk dapat passion itu karena lo nggak nyerah, makanya dapat passion gitu kan. Jadi nggak usah menyerah, nggak boleh menyerah. Terus tadi yang keempat adalah butuh modal. Kalau saya bilang, saat Anda punya kapasitas, saat Anda punya buktiin Anda punya klien, Anda bisa develop klien, modal datang sendiri, Nek. Banyak orang di luar sana yang punya capital dan cari orang yang dipercaya untuk menjalankan itu. Ya. Gitu. Dan yang kelima adalah tadi banyak mendengar, banyak melakukan kolaborasi, banyak melakukan hal-hal yang kita pikirin panjang kali lebar kali tinggi, tapi ujung-ujungnya ikhlas semata-mata hasilnya karena Allah. Jadi jangan pernah kita bikin plan sampai ujung, gak berhasil, gua frustasi, butuh healing, enggak, emang takdirnya segitu. Jadi kita harus memaknai satu proyek berhasil. Kalau kami lebih gini, satu proyek berhasil itu berarti menjadi rezeki yang berkah buat kita. Kalau kita kalah pitching, yang penting kita udah usaha ya, artinya emang rezeki itu nggak baik buat kita. Karena kita nggak bisa melihat apa yang dibalik itu semua. Balik kata Mbak Iva, berdoalah banyak-banyak, saya nambahin, berdoa dan ikhlaslah segala sesuatu karena Allah. Jadilah ibu Ustazah ikhlas muslimah. Ya, it's very logic, tapi ujung-ujungnya kita balik lagi ke hakikat manusia. Iya. Karena apapun yang kita ikhtiarkan kan kita akan kembali kan. Gitu. Ini omong-omongan orang yang sudah selesai. Sudah selesai dengan kehidupan pertama. Saat ini Mau menuju persiapan. Saat ini saya, kalau kamu masih ada di universitas kedua, universitas pertama adalah saat kita kuliah, universitas kedua saat kita bekerja di satu company, universitas ketiga adalah saat usia mulai senior dan waktunya berbagi dengan yang muda-muda. Maka dari itu kami ingin sekali berkolaborasi, berbagi dengan teman-teman untuk bisa saling upgrade gitu kan. Dan tadi yang poin pertama Mbak Iva bilang, klien sekarangnya begitu mau dikasih kerjaan maunya langsung salesnya ningkat gitu kan. Sama di PR juga. PR itu konvensional PR cuman bilang PR adanya di awareness, membangun persepsi. Enggak, PR sekarang harus bisa menerjemahkan Pak sampai pada jualan dan terjadi loyalty beyond reason. Itu yang terjadi. Jadi kita bisa diskusi banyak-banyak dengan senang hati berkolaborasi. Karena menurut saya kalau kita kerja pasti kita dapat duit. Tapi jangan berpikir kita kerja sama si A kita dapat duit semata-mata dari A. Kita kerja insya Allah buat Gusti Allah, buat semesta. Hasilnya adalah pasti kita dibayar sama semesta. Gak dibayar dari sini. Karena ujung-ujungnya kalau kita kerja pasti kita dibayar dong. Masalahnya siapa yang bayar? Pokoknya yang bayar semesta adalah, ini pasti ada tarik menarik. Kalau kita ikhtiar pasti akan ada hasil. Tapi kalau kita di rumah jadi kaum rebahan, hasilnya adalah badan gendut. Jadi kira-kira gitu. Rebahan. Jadi summary-nya apa hari ini yang kamu dapat, No? Banyak banget. Yang pertama integrity. Itu harus banyak orang yang punya integrity. Yang kedua jangan cepat puas. Apa yang udah dia dapetin, jangan cepat puas. Oh, ini gue udah dapet ini. Enggak gitu sebenarnya. Terus yang ketiga jangan mudah putus asa. Lu harus passion tuh ya, lu jalanin. Yang keempat ikhtiar. Yang kelima usaha. Nggak mengkhianatin hasil, bro. Yes. Oke? Oke, thank you Resorian. Sampai ketemu lagi in the next Terakhir. meeting. Apa tuh? Ibu Haja pergi mengaji. Asik, cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Yeay, thank you so much. Sampai ketemu. Tos.